Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman yang lain nanti gabung ya. Kita bahas dulu yang bahas bareng-bareng dulu yang tugas kemarin itu yang Gojek ya. Ya, Pak. Yang nomor 1 apa jawabannya? Mengapa perusahaan transportasi online membutuhkan pembuatan keputusan yang tepat bagi desain infrastruktur e-business dan mengimplementasikannya secara efektif? Apa manfaat dari penerapannya? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya panjang. Jadi perusahaan transportasi itu perusahaan yang sangat penting karena setiap perancangan sistemnya dilakukan dengan fleksibel dan secara efektif berguna untuk memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan dan dapat memberikan kontribusi untuk periode yang panjang bagi kesuksesan perusahaan. Nah, infrastruktur e-business ini penting bagi banyak fungsi bisnis dan bagi proses bisnis dalam organisasi. Daya saing perusahaan tergantung pada fleksibilitas infrastruktur e-business, karena infrastruktur tersebut memungkinkan perusahaan untuk menggambarkan proses bisnis dan aplikasi baru secara cepat. Kecepatan organisasi untuk mengimplementasikannya, proses tersebut meningkatkan daya saing dalam pasar. Fleksibilitas infrastruktur e-business memberikan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan yang dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dalam perusahaan. Oleh karenanya, infrastruktur e-business dapat semakin meningkatkan keterkaitan antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis perusahaan. Yang hal ini menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk merespon lingkungan bisnis yang cenderung berubah-berubah ya. Nah, peluang bisnis dari penerapan e-business, jadi Gojek itu kan e-business ya, semua dilakukan dengan online. Itu akan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menjual jenis data dan informasi yang eksklusif dengan harga mahal atau premium. Data dan informasi yang dijual ini dapat diperjualbelikan dalam bentuk data mentah atau sudah jadi informasi. Informasi yang data menjadi data yang sudah diproses yang memiliki nilai tinggi. Peluang e-business juga terbuka lebar bagi perusahaan yang bergerak dalam penyediaan berbagai perlengkapan teknologi, hardware, software yang terkait dengan teknologi pervasive computing atau barang elektronik dengan teknologi digital dan mikroprosesor yang ada di dalamnya yang mudah dibawa kemana-mana. Teman-teman ada tanggapan nggak? Jawabannya gimana? Ya, ada tanggapan nggak yang soal 1? Kemarin saya masih baca sekilas, jadi terlalu singkat ya. Terus yang kedua, ini mungkin yang data lama ya. Fitur pada pertanyaan tadi apa ya? Bentar. Fitur IT apa yang terdapat dalam aplikasi Gojek? Ini mungkin udah banyak yang benar ya. Jadi saya menyimpulkan saja. Jadi fiturnya yang pertama itu input data. Jadi calon penumpang itu dapat menentukan lokasi penjemputan. Jadi pakai Google Maps ya. Dan lokasi tujuan, dijemput di mana, tujuannya di mana. Kemudian Gojek akan mengkalkulasi pembayaran berdasarkan per kilometer ya. Dan kemudian calon penumpang memilih pembayarannya biasanya cash atau GoPay ya. Ini
Jelas. Yang kedua adalah driver on the way. Jadi setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari sopir Gojek yang terdekat. Misalkan daerah Uniba, yang terdekat di mana misalkan? Oh, di dekat apa itu? Pasar Jongke misalkan. Nah, dia langsung datang menghampiri penumpangnya. Jadi pada fitur ini calon penumpang akan melihat GPS. Jadi kita bisa melihat berapa menit dia akan datang sampai ke lokasi kita. Nah, ini. Yang ketiga adalah fitur SMS dan call. Jadi ketika sopir Gojek belum sampai, calon penumpang bisa dan telepon itu gratis ya, yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Yang berikutnya adalah driver review. Jadi pada fitur ini penumpang dapat memberikan rating ya, mau dikasih bintang berapa, misalnya bintang 5 atau bintang 3, dan komentar. Misalkan pelayanannya kurang misalkan. Saya pernah ya pengalaman di Jakarta pakai aplikasi Gojek. Ternyata Gojeknya itu salah penumpang, dikiranya saya penumpangnya. Bapak mau ke ini ya? Enggak. Loh, lah yang tadi itu, oh Pak, bukan Pak, saya mau ke Bank BRI. Nah, akhirnya saya minta turunin di jalan karena Gojeknya salah ya. Itu mungkin salah komunikasi ya. Nah, tapi saya juga ya gimana? Ya akhirnya saya turun, saya pesan Gojek lagi ya. Berikutnya adalah My Wallet. Jadi fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran. Nah, ini istilahnya GoPay ya. Jadi misalkan teman-teman tidak punya uang cash, masih ada GoPay. Ya kita menggunakan fasilitas GoPay. Biasanya lebih murah ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa yang menjadi batasan pada penerapan aplikasi Gojek? Nah, ini. Gojek merupakan sebuah inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal yang baik, seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota. Ya, kalau biasanya naik bis kan sering berhenti, tapi kalau teman-teman naik Gojek kan langsung ya. Kalau lewat GPS itu jalan-jalan yang pintas itu kita lewatkan. Berikutnya adalah membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Ya, sekarang itu kan banyak sekali Gojek. Jadi ada apa itu yang mobil maupun yang sepeda motor ya, Grabback atau GrabCar. Jadi ketika pelanggan memulai memesan Gojek atau Grabback melalui aplikasi mobile, maka nama kita akan tercantum di smartphone pengendara. Tapi kita download dulu ya aplikasinya. Melalui aplikasi kita masukkan nomor HP, ada nama kita di situ. Terus rute pengantaran juga ada. Setelah itu pengendara Gojek atau Grabback bisa menghubungi nomor telepon kita untuk konfirmasi di mana akan dijemput. Biasanya ada ya alamat saya misalnya. Itu tidak ada di situ. Jalan Empu Barada nomor 5 itu nggak ada. Yang ada itu nomor 7. Ya, saya klik nomor 7, tetapi ada catatan di situ. Pak, yang benar di Empu Barada nomor 5. Nanti dia akan dia tiba di lokasi sesuai dengan yang kita harapkan. Berikutnya, setelah itu, jika kita minta diantar di rumah atau di kantor, maka secara tidak langsung tim Grab atau Gojek akan mengetahui alamat
rumah atau alamat kantor kita. Ya, jadi dia sudah mengetahui data kita ya. Kalau dulu ya, ini ya, hal ini jelas bahwa tidak ada nada para pelanggan yang bisa melakukan penipuan atau sekedar berbuat iseng. Kalau dulu sering ada penipuan ya, Mas ya. Ya, supir Gojek, saya dijemput di sini. Ternyata dia hanya main-main. Akhirnya setelah dia dalam perjalanan, dia membatalkan perjalanan, ya kan? Padahal dia mau sampai. Nah, sekarang kayaknya sudah nggak bisa karena ada peraturan baru di Gojek. Jadi membatalkan alasannya apa, gitu kan? Harus logis. Jadi tidak Tapi tidak di ya lapangan masih banyak, Pak. gimana? Di lapangan masih banyak yang order fiktif. Masih. Tetapi kan sudah ada aturan ya, berarti belum mengena aturannya ya. Iya, belum belum ampuh, Pak. Berarti masih belum tegas ya aturannya ya. Berarti ini yang kelemahan dari Gojek atau Grab yang harus diperbaiki. Sangat banyak. Ya, gimana? Gimana, Mas? Oke, yang berikutnya adalah saran perbaikan apa sajakah untuk meningkatkan kualitas dari sistem informasi organisasi. Termasuk di sini sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksekutif apabila kondisi perekonomian sebelum dan sesudah KLP COVID-19. Ini saya secara garis besar aja, nanti teman-teman mungkin bisa ini ya, argumen sendiri ya. Jadi untuk sistem informasi pemasaran itu intinya adalah Grab atau Gojek itu harus melihat survei calon pelanggan. Jadi target kita itu konsumen siapa, ya, kalangan menengah ke atas, kalangan menengah bawah, usia anak muda misalkan 20 tahun ke bawah, atau usia dewasa misalkan 20 sampai 40, atau usia sudah tua misalkan 40 ke atas ya. Itu perlu di survei. Kenapa? Kan setiap usia atau target itu kan memiliki keinginan sendiri-sendiri. Misalkan anak muda kan seleranya pasti beda dong misalkan. Ya kan? Usia tua juga beda. Misalkan usia tua maunya di mau kemana Bu, tindak pundi yang sopan ya. Tapi kalau anak muda bahasanya pasti beda dong, ya kan? Kita harus memahami kondisi di pasar. Berikutnya adalah, nah ini yang tadi riset pasar berarti. Riset pasar ya, pesaing. Nah kalau Gojek itu kan pesaingnya sekarang banyak, nggak cuma Gojek tok. Kalau dulu kan Gojek. Gojek itu asli Indonesia, ya. Dia punya pesaing Grab. Grab itu asli dari Malaysia. Ada lagi Maxim. Ada lagi dulu itu Uber, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Nah, kita harus melihat pesaing kita. Nah, kelebihannya apa, kelemahannya apa, harus kita lihat. Jangan sampai kita punya kelemahan ditembak dengan pesaing kita. Akhirnya kita pelanggan kita hilang semua. Jadi tetap keunggulan kita tetap kita kuatkan, kelemahan kita kalau bisa kita tutupin ya. Kalau bisa ya kita naikkan menjadi lebih bagus lagi ya. Berikutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran. Yang ini dikaitkan dengan PLC. Apa itu PLC? Ada yang tahu nggak PLC? Product Life Cycle. Nah, jadi mulai product life cycle dari hidup produk. Jadi mulai dari tahap perkenalan, dewasa, dan penurunan. Nah,
pada saat perkenalan pasti pada awalnya ya, dia pasti promosinya gencar ya. Misalkan setiap saya pernah itu kayaknya promosi itu ya, naik mobil dari UMS sampai kemana ya, Kerten atau mana? Itu hanya Rp1.000, Mas. Ya, waktu itu hanya Rp1.000. Pada Itu apa nggak rugi jauh itu? ya, jauh itu naik mobil. Naik motor bisa sampai 9.000, naik mobil hanya Rp1.000. Nah, itu apa nggak rugi itu, cuma 1.000 itu? Ya saya pakai itu, pakai GoPay ya, bukan pakai cash ya, pakai GoPay. Itu mungkin promosi GoPay ya. Nah, berikutnya pada saat naik ya, pada saat posisi di puncak atau kedewasaan, ya kita jangan sampai menjemukan pelanggan. Kita membuat inovasi-inovasi baru, yang membuat kreativitas baru. Jadi pelanggan itu semakin tertarik. Ternyata naik Gojek itu kita dapat misalkan benefit, mendapatkan bonus ya. Jangan sampai wah cuma naik tok gini-gini dan sebagainya. Nah, kita harus membuat image penumpang kita itu tambah naik ya. Nah, jangan sampai jenuh akhirnya turun ya. Turun itu agak susah lagi kalau kita mau menaikkan lagi. Itu ya, jangan sampai turun. Pada saat di atas kita harus memiliki inovasi-inovasi ya. Seperti kemarin ya, saya dapat tawaran tuh dari Grab. Itu kerjasama ya, kerjasama. Jadi mereka itu karena masa pandemi ini kan physical distancing ya, kita tidak boleh bepergian, harus jaga jarak. Nah, itu mereka itu membuat kayak plastik. Jadi kalau mobil itu yang sopir dengan yang di belakang itu dikasih plastik ya, separator ya kalau nggak salah. Nah, itu dibuat separator, nanti untuk organisasi atau instansi itu bisa menempelkan stiker di situ. Nah, jadi membuat penumpang itu merasa nyaman. Oh, ternyata saya naik Grab atau Gojek itu nyaman, wong saya ada plastiknya. Jadi kita nyaman di situ meskipun kita di dalam juga pakai masker, ya. Nah, itu kan sebuah inovasi dari perusahaan Gojek itu contohnya seperti itu ya, teman-teman. Ya, jadi di masa seperti ini kan otomatis dunia transportasi jatuh ya. Nah, mereka pasti akan membuat inovasi di antaranya seperti itu. Terus kalau motor mungkin untuk pengiriman paket atau mungkin apa ya? Kayaknya burung dia. Apa? Tapi untuk pengantaran penumpang masih ada, cuma untuk ininya kan agak berkurang ya. Berikutnya adalah perbaikan di sistem informasi sumber daya manusia. Nah, ini merencanakan kebutuhan driver. Berapa sih kita kebutuhannya driver? Kalau dulu banyak, sekarang karena banyak pesaing mungkin agak menurun ya Mas ya, kebutuhannya. Karena masyarakat sendiri kan sekarang sudah banyak pilihan. Nggak cuma Gojek, Grab, ada Maxim, ada Uber, ada apalah gitu ya. Jadi mereka sudah banyak pilihan. Mungkin kalau dulu banyak, dulu mungkin 500 driver, sekarang sudah agak berkurang. Terus kita membuat sistem rekrutmen. Nah, sistem rekrutmen harus kita bikin. Misalkan ada lamaran atau melalui online, misalkan kan. Setelah itu ada wawancara, mungkin ada tes mengendarai, rambu-rambu dan sebagainya. Ya, mungkin kalau sekarang rekrutmen mungkin melalui online dulu ya. Berikutnya adalah berikutnya adalah mengembangkan pelatihan training
dan evaluasi karyawan. Jadi sebelum direkrut kita berikan pelatihan-pelatihan gimana cara mengemudi yang baik, gimana melayani calon penumpang. Jadi kalau bisa kita jangan tahan emosi, ya kan? Training. Nah, setelah itu kita evaluasi driver ini, ya. Apakah bintangnya banyak atau bintangnya cuma 2 atau 1. Nah, kalau sedikit bintang kan kita harus memberi teguran 1, 2. Kalau 2 kali ditegur masih lagi ya terpaksa ya kita keluarkan. Berikutnya adalah sistem penggajian. Nah, ini kan nggak tahu penggajiannya bagaimana, apakah ada 1 bulan full atau nanti ada sistem bonus, ya kan? Terus bonus dan benefit ini juga apakah akan ditingkatkan atau enggak. Kalau pada masa sekarang mungkin agak susah ya untuk menaikkan ini. Dan THR pun harus juga diperhatikan. Meskipun masa pandemi harus diberikan THR, ya kan? Berikutnya adalah merencanakan kebutuhan perhatian. Nah, ini kebutuhan perhatian karyawan. Jadi misalkan nanti driver itu terjadi kecelakaan atau misalkan jatuh atau apa. Nah, itu nanti ada asuransi dari perusahaan. Jadi kita memberikan kepedulian kepada karyawan. Nah, untuk sistem informasi keuangan, ini kita membuat sistem untuk pencatatan transaksi keuangan Gojek, ya, online. Jadi harus bisa dibuat, harus bisa dilihat ya semua orang ya. Apalagi nanti kalau untuk audit itu kan tidak boleh rahasia. Audit itu ya itu bersifat rahasia, tapi untuk kegiatan audit itu harus diperlihatkan ini ya. Terus juga mengarsipkan data keuangan atau data lain untuk keperluan audit. Ya, termasuk audit keuangan tadi, audit operasional dan audit prosedur. Audit ISO itu audit prosedur. Ini sesuai nggak prosedurnya? Dari mulai pemesanan dari calon penumpang sampai di lokasi itu sudah sesuai nggak? Ya, itu juga ada audit. Terus pengembangan tambahan modal ini kalau mereka mau berinvestasi ya perusahaan Gojek ini ya. Tapi kalau untuk sekarang ini kan agak lesu ya. Berikutnya adalah pengendalian anggaran. Jadi anggaran harus bisa kita kendalikan dari pimpinan di atas sampai dengan di bawah. Untuk sistem informasi eksekutif itu secara kontinu harus mengembangkan aplikasi Gojek, ya. Jadi ini melihat dari survei pasar tadi, pasar menghendaki bagaimana, ya kita kembangkan di situ, ya. Karena ini kan e-business atau e-commerce ya. Terus melakukan banyak kerjasama dengan perusahaan atau instansi yang tadi saya bilang. Jadi pada masa pandemik mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi dia bikin separator di tengah, nanti ditempeli stiker dari perusahaan, ya. Atau mungkin di aplikasinya di situ ada kan, saya lihat itu ya, misalkan Pertamina. Beli berapa, diskon berapa gitu ada. Atau misalkan apalah di situ ada di promosi di situ. Kemarin saya juga sempat kita kerjasama dengan Gojek. Jadi nanti akan misalkan UT ya, contoh ya, atau Uniba lah. Uniba promosi di situ. Nah, di situ ada aplikasinya. Aplikasi yang bisa hanya dilihat oleh driver misalkan. Anda ingin mendaftar di Uniba, diskon 20%, ada. Nah, itu saya tanya kemarin itu ada seperti itu.
Sampai sini ada pertanyaan? Tanya. Ada pertanyaan? Tanya. Ya? Gimana? Oke. Hah? Oke, Bener tanya. Tanya apa sing benar? berikutnya yang terakhir ya. Cara meningkatkan Siap. hubungan dengan pelanggan Gojek. Siap. Jadi kita berikan perhatian khusus, menyapa misalkan, sugeng dalu Bapak badhe tindak pundi misalkan. Itu kan sentuhan sedikit. Dalu lagu, Pak. Oh iya, ya itu kalau yang tua ya. Dan kalau yang muda kan beda lagi ya. Mas siang Mas mau kemana gitu kan? Atau selamat siang Mbak. Mari kita antar sesuai dengan lokasi ya, misalkan gitu kan. Nah, itu kan sapaan sederhana tetapi sangat menyentuh di hati. Nah, berikutnya kalau sudah sampai ya kita mengucapkan terima kasih Mbak sudah naik di armada saya. Nah, nanti jangan lupa ya dikasih bintang gitu kan, biasanya gitu ya. Nah, itu kan bentuk dari penyapaan. Berikutnya adalah layanan follow up setelah transaksi. Apakah pelanggan sudah puas atau tidak? Ini bentuknya tadi bintang ya. Misalkan setelah ya kasih bintang 5 ya Mbak, ternyata dia nggak puas ya. Sopirnya tuh nakal misalkan. Wah, naiknya ngebut-ngebut, padahal saya kan maunya yang pelan-pelan gitu kan. Akhirnya dikasih bintang 2 atau bintang 3 ini ya. Seperti ini. Berikutnya adalah pemberian diskon untuk pelanggan atau dengan kriteria tertentu. Jadi, kriteria misalkan saya punya GoPay ya, GoPay kalau cash harganya lebih murah pakai GoPay daripada pakai cash. Berikutnya adalah pada hari Minggu 4 tahun pelanggan, hari spesial ya, hanya memberikan ucapan selamat misalkan di aplikasi ya, di aplikasi Gojek misalkan selamat ulang tahun. Ini kayaknya belum pernah deh saya ulang tahun diucapin dari Gojeknya. Ini kayaknya harus ada inovasi seperti ini deh. Misalkan ya tanggal lahirnya nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, itu berarti soalnya saya udah harus ada inovasi tuh. Selamat Idul gitu. Waduh, nggak denger pinggir jalan raya ini, aduh. Ya, jadi ini harus ditampilkan nanti tanggal lahirnya. Jadi setiap tanggal lahir mereka bisa memberikan ucapan selamat di aplikasi. Karena Anda ulang tahun, kami makanan misalkan 30% gitu kan di sini kan. Itu bisa seperti itu, ya kan? Berikutnya pada hari Idul Fitri, Natal atau libur lain memberikan bonus. Ini kayaknya saya belum pernah deh ya seperti ini ya. Mungkin nanti saya kenal orang Grab ya, mungkin nanti bisa saya memberikan masukan ke mereka ya. Berikutnya adalah melanjutkan pengumuman. Ya. Koil lo Grab. Driver, Pak. Oh iya, itu. Enggak, kalau saya langsung itu semua driver tuh Pak itu. Itu driver. Mas Tio sama Mas Joko itu driver semua itu, Pak. Dari Gojek dan Grab itu. Berikutnya adalah melanjutkan pengumpulan sistem poin pelanggan untuk mendapatkan gift spesial dari Gojek. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tanya apa? Ada Pak, belum ada. Apakah Gojek? Mas Ari nggak usah ngomong Mak, nggak denger. Suaraku putus-putus. Sinyal Lori. Ari rasa ngomong Ari. Pak, saya suaranya. Suaramu tekan. Bentar, aku
foto dulu ya. Lu banget. Oh, bongkori. Pak, saya mau tanya, Pak, tapi Iya. nggak denger-denger. Ya, silakan. Gimana? Apakah Gojek bisa menjadi pekerjaan utama? Terserah kamu itu, Mas. Oh, nggak bisa, Pak. Terserah kamu itu yang mau ngerjain. Tadi udah dijelaskan ya kalau Gojek ini banyaknya dia membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat. Nah, berarti kan bisa menjadi peluang pekerjaan. Ya nanti tinggal di perusahaan Gojek itu bisa mengembangkan lebih enggak gitu ya, atau akankah seperti ini, gitu kan? Kalau seperti ini, itu nanti kan pasti akan banyak pesaing dari luar. Kalau dia nggak bisa tidak bisa membuat inovasi baru untuk pelanggan itu lebih banyak tertarik ke Gojek, itu pasti akan ditinggalkan oleh konsumen. Kalau ditinggalkan oleh konsumen, akibatnya apa? Nah, akibatnya kan banyak yang tidak menggunakan jasa dari Gojek itu loh. Makanya kan di saat perusahaan itu masa kejayaan atau kedewasaan, itu dia harus menciptakan teknologi inovasi baru yang lebih tinggi lagi dan membutuhkan riset pasar. Jadi masyarakat itu maunya yang seperti apa sih pelayanan yang ingin dibutuhkan? Pengennya koyo opo gitu kan? Nah, gitu. Pengennya banyak voucher padaan. Yang gratis, Pak. Iya. Tapi kan kita cuma sebagai mitra, Pak. Apa? Cuma Kita pernah jasa komunikasi dan itu saya harus dipoto. Itu kalau yang nggak percaya dimatiin aja mikrofonnya, suaranya nggak dengar. Ya matiin aja mikrofonnya, matiin, nggak usah ngomong. Kok gitu? Oke, lanjut ya. Ya lanjut. Kita lanjutkan keamanan informasi. Kemarin saya bilang hari ini kita kasus saja, tetapi kalau kasus kan hanya berapa menit sudah selesai, jadi saya lanjutkan di keamanan informasi. Keamanan informasi, jadi informasi itu perlu keamanan. Orang sekarang itu informasi nyebar itu dikira hoax, ya kan? Hoax itu bahaya karena sekarang sudah ada undang-undang dari IT ya. Jadi keamanan sistem itu mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan, baik ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi perusahaan menerapkan suatu program keamanan sistem yang efektif dengan pertama-tama mengidentifikasi kelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yang diperlukan. Jadi perusahaan itu ancamannya ya dari orang luar ya, orang dari luar. Orang dari dalam pun bisa kalau dia kerjasama dengan orang luar. Tujuan keamanan itu adalah kerahasiaan, ya, bersifat rahasia. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang harus diinfokan, diberitahu. Misalkan pimpinan itu pasti tahu ya. Misalkan data keuangan yang tahu ya orang bagian keuangan dengan komisaris, ya. Yang lainnya tidak perlu tahu. Oke, berikutnya adalah ketersediaan. Ketersediaan ini artinya begini. Jadi pada saat kita ada audit harus disediakan data dan informasi. Informasi itu harus ada, ya. Jadi harus lengkap.
ini dan harus diberikan. Oke, jadi kayak saya kemarin UT mau kerjasama dengan Gojek yang sampai sekarang mungkin masih ini ya, masih apa ya, masa istilahnya dari Grab nyekelin, dari saya nyekelin juga. Jadi gini, bolehlah kita kerjasama separator itu, kita stiker di situ. Tetapi gini Mbak, gimana caranya kita bisa, saya berbicara sebagai seorang auditor, gimana bisa saya mau melihat mobil itu di hari ini itu dia bisa cari pelanggan ke sana. Itu gimana caranya, Mbak? Ada, Pak, di sistem kami. Lah, boleh nggak kami bisa melihat gitu? Nggak boleh, Pak. Loh, kalau nggak boleh, bisa nggak kita diberikan surat yang menjelaskan bahwa dari pihak Gojek nggak bisa memberikan informasi kecuali jika nanti ada audit, kita bisa memberikan informasi yang bersifat rahasia. Nah, kemarin katanya mau telepon, cuma sampai sekarang belum. Saya juga belum nelpon, mungkin besok ini. Ya, jadi sebenarnya ya itu rahasia, ya kan rahasia. Tetapi kalau untuk keperluan audit itu harus diberikan. Jadi data perusahaan atau apapun itu kalau keperluan audit dia harus diberikan. Tapi kalau nggak diberikan, nah itu menyalahi aturan gitu loh. Karena itu sudah ada peraturannya sendiri. Yang berikutnya adalah integritas, ya, kepatuhan. Nah, tolak ukur keamanan informasi ini adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Pak, suaranya gitu. Berikutnya adalah ancaman keamanan informasi orang, ya, bisa berupa orang, ya, bisa berupa organisasi atau pesaing kita yang ada di luar, bisa berupa mekanisme yang sudah mungkin sudah dibuat oleh organisasi atau seseorang, ya, atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini ada ancaman internal dan ancaman dari eksternal. Internal ya dari dalam kita sendiri, ya, dari dalam perusahaan, ya. Orang yang nggak suka ya sudah, sebenarnya nggak suka sama orang, tetapi dia bisa nggak sukanya dengan perusahaan itu, akhirnya dia memberikan ancaman-ancaman. Bisa dari pesaing, ya, bisa dari mungkin negara lain karena dia itu bisa. Jenis ancaman, nah di sini ada, mungkin teman-teman sudah tahu, ya, malware software. Jadi di sini adalah program lengkap atau segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Tolong dimatikan tuh mikrofonnya. Berikutnya adalah virus. Ya, virus itu di komputer ada, di HP ada, ya, kalau nggak salah, ya, virus, ya. Virus itu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan back sektor lain, ya. Biasanya komputer kan biasanya, ini kenapa kok ada file-file sendiri yang nggak bisa dibuka, itu kan virus. Yang berikutnya adalah worm atau cacing. Di sini dia tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Nah, ini yang bahaya ini, ya. Kita kirim email kok kopinya banyak banget gitu kan, ternyata cacing ada di situ. Ini yang lebih bahaya lagi adalah
Trojan virus. Dia dapat mereplikasi dirinya sendiri. Si pengguna menggunakan sebagai suatu perangkat. Nah, ini bahaya banget ini. Berikutnya adalah Bahaya adware. sekali itu. Ya, adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Nah, ini saya paling jengkel ini. Dibuka, muncul iklan lagi. Nah, ini saya paling jengkel seperti ini. Ya. Dapat duit ya itu. Ya, terus spyware. Ya ini mengumpulkan data dari mesin pengguna. Nah, ini. Jadi ancaman-ancaman ini biasanya Mas sudah Tio, ada gitarnya tolong antivirus ya. dimatikan dong. Ya, gimana? Biasanya kita sudah ada antivirusnya. Kalau kita nggak update antivirus, biasanya kita langsung kena kayak Trojan, virus, hardware, ya dan sebagainya itu ya. Nah, meriang. berikutnya adalah resiko keamanan. Jadi potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan. Antara ini kita jebol. Informasi oleh ancaman keamanan informasi. Ya, ini definisinya seperti ini. Nah, contohnya adalah bukan contohnya. Resiko keamanan ini dapat terbagi berbagai jenis ya. Jadi yang pertama adalah pengungkapan tidak sah dan pencurian. Nah, ini contohnya jika database dan software tersedia bagi orang-orang yang tidak berwenang untuk mendapatkan aksesnya. Hasilnya dapat berupa kehilangan informasi. Nah, ini teman-teman kalau sering melihat film-film detektif ya, film-film itu ya, itu kan banyak ya. Jadi kita sudah menyimpan software yang rahasia, ya. Ternyata bisa diakses oleh orang luar, ya. Ini dicuri ya, curi. Akhirnya kita kehilangan akses karena kodenya diganti, informasinya juga dicuri. Nah, akhirnya bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak hal yang tidak baik ya. Berikutnya adalah penggunaan yang tidak sah. Jadi di sini adalah contohnya adalah orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan atau disebut hacker. Ada yang jadi hacker di sini enggak? Tio. Saya, Pak, saya. Tio Pradana Mukti, Pak. Bisa ini pengalamannya gimana bisa jadi hacker? Pak, menyenangkan. Fitnahmu loh, kebangetan. Biasanya hacker itu ya jadi kartu kredit dihack ya biasanya. Ada juga sekarang teman saya kemarin WA-nya kok bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Akhirnya dia minta uang sama teman yang ada di situ. Nah, itu dihack ya. Berikutnya adalah jenis yang ketiga adalah penghancuran tidak sah dan penolakan jasa. Jadi orang dapat merusak atau menghancurkan hardware atau software yang menyebabkan terhentinya operasi komputer perusahaan. Nah, ini kurang ajar. Ya. Berikutnya adalah modifikasi tidak sah. Contohnya adalah perubahan nilai pada catatan akademis mahasiswa. Nah, siapa yang biasanya sering mengganti nilai? Saya enggak, Pak. Siapa itu? Saryanto, Pak. Saryanto. Dulu ada kasus ya di Saya. Dulu ada kasus di UNS. Jadi mahasiswa itu sudah lulus. Nah, nilainya di transkrip itu kalau nggak salah 2, berapa ya? 2,6 atau berapa. Nah, akhirnya dirubah dia menjadi 3,4. Nah, kalau dulu kita legalisir itu kan nggak pakai transkrip dan ijazah asli. Nah, dulu hampir ketahuan ya. Dulu hampir tidak ketahuan. Akhirnya ini kok agak meragukan tulisannya. Akhirnya dicek. Nah,
setelah dicek ternyata oh ini pelanggaran, jadi nilainya diganti ya. Nah ini jenis Dipidana, Pak. ya, iya. Berikutnya adalah jenis modifikasi dicemaskan disebabkan oleh software yang terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh pemilik sistem. Nah, ini yang risiko keamanan. Berikutnya kita berbicara tentang pengendalian. Pengendalian itu apa? Pengendalian itu adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi, ya. Kita harus punya pengendalian. Nah, pengendalian ini ada 3. Jadi ada pengendalian teknis, ada pengendalian formal dan informal. Oke. Pengendalian teknis ini adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, pengendalian teknis ini ada pengendalian teknis ini ada di dalam pengendalian teknis ada pengendalian akses. Pengendalian akses dicapai melalui suatu proses 3 langkah yang mencakup identifikasi user atau pemakai. Pertama adalah identifikasi user. Itu dimatiin dulu ya mikrofonnya. Saryanto, tolong matikan. Kondisikan. Nah, identifikasi user biasanya dengan penggunaan password. Kalau di komputer, di HP teman-teman kan di password semua ya. Terus bisa lokasi, ya. Berikutnya adalah pembuktian keaslian pemakai. Jadi bisa verifikasi hak akses seperti kartu chip. Biasanya kita ada kartu chip untuk bisa akses di dalam. Ada smart card juga, ya. Ada pola suara, misalkan kalau di film-film itu kan, misalkan suara burung misalkan. Ya. Terus berikutnya adalah kita menggunakan tanda tangan digital. Nah, di perusahaan-perusahaan atau di instansi kita sudah menggunakan tanda tangan digital. Dan otorisasi pemakai. Jadi otorisasi seorang pengguna dapat menggunakan pengguna dapat mendapatkan otorisasi hanya untuk dapat membaca suatu rekaman dari suatu file. Nah, hanya 1. Berikutnya adalah jenis-jenis pengendalian teknis. Yang pertama adalah diam dulu ya, mikrofonnya dimatiin dulu, kasihan teman-teman. Oke, berikutnya firewall. Firewall itu adalah sebagai penyaring dan penghalang yang membuat aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dengan internet, ya. Itu firewall. Firewall itu ada berbagai jenis. Jenis yang pertama adalah firewall penyaring paket, atau biasa teman-teman sering melihat router ya. Jadi router itu adalah aliran untuk lalu lintas jaringan. Jadi di sini
Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internet, maka router dapat berlaku sebagai firewall. Berikutnya adalah firewall tingkat sirkuit, di mana di sini adalah peningkatan keamanan dari router yang terpasang antara internet dan jaringan perusahaan, tetapi lebih dekat dengan medium komunikasi daripada router. Yang berikutnya adalah firewall tingkat aplikasi. Di sini dia berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, di tenanan. Karena Mas baru tuh silau Joshi. Sementara Lah, Mas, belum, Pak. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Lanjut Pak, sementara belum Pak. Sementara belum. Belum atau bingung? Berikutnya adalah Bingung sama suaranya Mas Haryanto Pak, berisik sendiri dia. iya. Berikutnya pengendalian kriptografis. Di sini pengendalian ini adalah penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Jadi sekarang paling banyak digunakan di e-commerce atau e-business. Jadi kayak kasus Gojek tadi itu lebih banyak pakai pengendalian kriptografis. Nah, berikutnya adalah pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini menempatkan pusat komputer perusahaan jauh dari kota atau rawan bencana. Nah, jadi misalkan perusahaannya itu di mana ya, misalkan ya, rawan gempa itu di mana ya? Jogja misalkan ya. Jogja daerah Gunung Kidul itu rawan misalkan. Nah, karena di situ rawan ya, dia menempatkan misalkan pusat komputer itu di Kota Solo ya kan. Karena sangat dia nggak rawan bencana ya. Jadi di sini misalkan atau mengurangi kalau orang yang berniat jahat misalkan, wah itu perusahaan di situ, berarti pusatnya di situ. Padahal enggak ya, dia akan menempatkan jauh di luar kota, ya, atau di Bantul atau di mana ini. Nah ini. Berikutnya adalah pengendalian formal. Jadi tadi pengendalian teknis, sekarang pengendalian formal. Pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan, serta pengawasan, pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Formal ya sesuai dengan prosedur dari perusahaan, sesuai dokumen, ya. Jadi perilaku kita harus baik, ya kan. Terus harus ada prosedur pengawasan, terus mencegah perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Nanti ada peraturan, ada kebijakan dan sebagainya. Ini namanya pengendalian formal. Jika yang berikutnya adalah pengendalian informal. Pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen yang ditujukan agar karyawan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, informal itu yang tidak tercatat, ya. Misalkan pelatihan itu biasanya misalkan pelatihan melayani pelanggan misalkan. Nah, itu kan nggak ada di aturan, di ini kan nggak ada. Tapi kita punya tata kerja ya, struktur kerjanya seperti ini, ya kan? Itu biasanya tidak tertulis, ya. Harus seperti ini, harus seperti ini, itu ada. Jadi dia tidak tertulis, tetapi kita harus mematuhi ya di sini. Berikutnya adalah dukungan pemerintah dan industri. Nah, dukungan pemerintah itu misalkan peraturan pemerintah tadi. Peraturan pemerintah, adanya peraturan pemerintah misalkan aturan IT ya. Jadi itu siapa yang melanggar misalkan tentang informasi ya nanti melanggar aturan dari yang ditetapkan oleh pemerintah atau undang-undang IT. Terus standar industri atau sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional misalkan
di ISO ya kan. Ada ISO 19.000 atau berapa itu sudah mengikutsertakan di IT ya, IT. Nah, termasuk juga ini ya, e-commerce itu masuk di situ ya, karena itu berhubungan dengan IT. Nah, yang terakhir adalah kejahatan komputer. Nah, ini kan teman-teman sering melihat kalau kita sering melihat film X1 itu kan banyak sekali kejahatan komputer ya. Ya. Nah, kejahatan komputer itu apa sih? Jadi dia ya gimana Mbak? Membacakan ya nggak? Ya. Oke. Jadi perbuatan melawan hukum ya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, pakai komputer, pakai HP itu ya. Sebagai alat atau komputer sebagai objek baik untuk peroleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain ya. Nah, contohnya apa kejahatan ini? Unauthorized access to computer system and service. Jadi ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup atau memasuki ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Nah, ada yang pernah nggak seperti ini? Teman-teman ada yang pernah nggak menyusup? Jangan sampai ya. Berikutnya adalah ya. Hari. Wah. Ya, ini biasanya bisnis-bisnis yang berbasis ini ya. Ada suatu organisasi itu bisnisnya itu melalui jaringan internet. Nah, ada orang yang menyusup di dalam, orang atau organisasi menyusup di dalam, dia acak itu ya, dia acak. Akhirnya apa? Semua filenya itu hilang, ya. Dari awal tahun sampai dengan kalau nggak salah itu bulan Agustus ya 2018 kemarin itu hilang Mas datanya. Nah, akhirnya apa? Wah, membuat ini ya polemik di dalam suatu organisasi. Jadi akhirnya organisasi tersebut setelah semua data itu tersimpan itu harus ada backup-nya, backup tersendiri ya. Jangan sampai semua itu bisa terakses akhirnya diacak hilang semua datanya. Ini kan tidak sepengetahuan dari pemilik ya. Berikutnya adalah illegal contents. Illegal contents ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ya, ini kayaknya dulu pernah ya aplikasi Zoom. Ada yang pernah? Iya, iya Pak, bocor. Zoom melakukan seminar, tetapi di situ ada adegan yang ya seperti itu ya, adegan yang tidak bernorma kesopanan ya di situ ya. Nah, itu kok bisa masuk orang luar di situ? Padahal sebenarnya di dalam seminar itu kan harus registrasi dulu, baru dia masuk ke link ya, baru masukkan password. Tapi kok bisa dia masuk ke situ? Ya, itu illegal contents ya. Nah, itu melanggar. Makanya kemarin saya mau menggunakan Zoom, saya nggak mau karena ini ya masih belum aman. Ya, masih belum aman. Berikutnya adalah data forgery. Data forgery ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, ini semua dipalsukan datanya ya. Oke, berikutnya adalah cyber espionage. Cyber espionage ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet
untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system ke pihak sasaran. Nah, ini berarti dia pakai mata-mata ya. Spionage itu contohnya di film-film itu banyak sekali ya. Berikutnya adalah cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Waduh, ini bahaya sekali. Berikutnya adalah offense against intellectual property. Jadi kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki ini teman-teman kalau punya ide atau inovasi itu bisa didaftarkan di Kemenkumham. Haki ya, hak atas kekayaan intelektual. Di sini yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah meniru tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal. Nah, meniru itu nggak boleh ya. Kalau dia sudah didaftarkan di Haki, ya kita harus kita harus membayar ke orang itu yang sudah mendaftar, nggak sembarangan, ya. Kalau ketahuan, ya kita bisa masuk ke meja hijau, ya. Terus penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Oke, ini ya. Berikutnya adalah infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Ya, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, ya, cacat atau penyakit tersembunyi. Nah, ini biasanya ya itu ya, hacker ini ya biasanya kita membeli barang, ya, kita masukkan nomor kartu kredit Anda. Nah, kita cari, kita lacak, akhirnya kita masukkan di nomor kredit orang. Akhirnya orang tersebut uangnya habis gara-gara sudah kita hack, ya. Nomor PIN. Jadi teman-teman kalau punya ATM, nomor PIN-nya jangan dicatat di dompet atau di saku ya. Nah, nanti kalau jatuh sama ATM-nya, nomornya ada di situ, wah, hilang semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Untuk hari ini sudah selesai ya. Jadi minggu depan presentasi ya. Grupnya siapa nih? Oh. Ya. Lagi grupnya Sari, Pak. Kelompok 1. Apip. Tio. Oh, pokok aku Wahyu. Tio Pradana Mukti. Tio Wahyu. Joko. Oke. Minggu depan sistem informasi pemasaran ya. Atau gini, presentasinya bukan yang sistem informasi pemasaran, tetapi teman-teman yang maju. Halo, teman-teman yang maju besok, yang kelompok yang maju, coba nanti cari contoh kejahatan komputer, ya, contoh kejahatan komputer. Nanti teman-teman
paparkan di sini. Contohnya apa misalkan ya. Itu tadi kan contoh saya ya. Jadi teman-teman coba nanti kejadian yang ada di Indonesia ya, bukan di luar negeri, tetapi di negara kita. Ya, contohnya itu. Oke. Terus nanti setelah paparan, nanti baru saya memberikan materi sistem informasi pemasaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kelompoknya Nggak ada. siapa itu? Ya, gimana? Kelompoknya siap kan? Gampang kok. Mungkin tadi ada gimana? Contoh kejahatan misalkan hacker kan bisa juga, misalkan hacker yang ada di Indonesia atau misalkan yang meniru dokumen atau apa itu kan bisa ya. Itu aja yang ada di Indonesia. Oke. Jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.